Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali teman-teman untuk belajar membahas soal-soal bimbingan dan konseling untuk persiapan mengikuti UPPPG dan juga teman-teman yang akan mengikuti P3K. Ini adalah soal yang kedua, mari kita bahas bersama. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bagi teman-teman, untuk link kuisnya bisa dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengikuti penjelasan dalam video ini. Seperti biasa, link kuis saya sertakan ada di deskripsi. Begitupun juga untuk link masuk grup Telegram. Nah, mari kita bahas untuk membahas kisi-kisi soal yang selanjutnya. Di sini kita masuk untuk kisi-kisi, yaitu pada indikator nomor 24. Di dalamnya adalah teman-teman harus bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tahap dan tugas perkembangan peserta didik dan juga tentang karakteristik lingkungan dan juga perkembangan peserta didik. Nah, di sini kita mengulas dulu ya teman-teman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman perlu ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau pertumbuhan itu cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya seperti ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur, tulang, kemudian yang bisa diukur, intinya itu. Kemudian untuk perkembangan atau development itu cenderung lebih bersifat kualitatif atau berkaitan dengan pematangan fungsi organ berindividu ya. Contohnya seperti bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Dan juga perkembangan periode bayi sampai anak. Kita melihat bahwa bayi dan anak berbeda sebagai hasil dari pertumbuhan. Tetapi di sini juga terdapat perubahan struktur dan bentuk. Jadi, bentuk bayi tidak sama dengan bentuk anak. Bentuknya bukan bentuk bayi dalam ukuran besar. Untuk perubahan strukturnya yaitu secara berproses melalui kematangan dan belajar. Kemudian tangan anak juga sudah bisa digunakan untuk makan sendiri. Nah, mari kita lanjut untuk soal tentang kisi-kisi nomor 24. Untuk soal yang pertama, peserta didik yang terlibat aksi tawuran meskipun sekolah dan orang tua melarang, tapi peserta didik tetap melakukannya karena terpengaruh oleh kelompok geng peserta didik yang bersangkutan di masyarakat. Hal yang termasuk sistem ekologi: A. Mikrosistem, B. Mesosistem, C. Ekosistem, D. Makrosistem, E. Kronosistem. Nah, semoga teman-teman masih ingat tentang ini ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang lebih tepat itu adalah yang B, yaitu mesosistem. Di sini mesosistem itu adalah hubungan antara mikrosistem. Sebagai contohnya adalah orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan peer menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan. Pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Pada soal ini itu di sini adalah sekolah dan orang tua itu sudah melarang. Nah, berarti ada interaksi antara orang tua dan guru. Maka untuk soal nomor 1 ini masuknya itu adalah mesosistem ya teman-teman. Kita lanjut untuk ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 adalah guru BK sering memberikan sanksi kepada siswa dan kesannya lebih seperti polisi sekolah, sehingga siswa tidak suka dengan layanan BK termasuk sistem ekologi, A. Mikrosistem, B. Mesosistem, C. Ekosistem, D. Makrosistem, E. Kronosistem. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah yang A. Mikrosistem. Dari mikrosistem ini yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Di sini adalah interaksi antara siswa dengan guru BK. Berarti adanya kedekatan antara guru dan siswa. Maka maksudnya di sini adalah
mikrosistem. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan kembali untuk membahas soal yang nomor 3. Soal berikutnya adalah anak yang mempunyai kecenderungan menarik diri dalam kehidupan sosial sehingga lebih senang hidup menyendiri, termasuk dalam pola orientasi sosial. A. Ekspansif, B. Reaktif, C. Passivity, D. Withdrawal, E. Dominan. Untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat itu yang D ya, yaitu withdrawal. Jadi withdrawal itu adalah anak yang mempunyai kecenderungan menarik diri dari kehidupan sosial sehingga dia lebih senang hidup menyendiri. Ini merupakan penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Bronson. Jadi menyimpulkan ada 3 pola orientasi sosial. Kemudian kalau ekspansif itu suka menjelajah, ya, suka menjelajah, mudah bergaul dengan orang lain sehingga pergaulannya lebih luas. Jadi kebalikannya. Kalau reaktif itu pada umumnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga mereka banyak kegiatan. Sedangkan kalau applicity itu mempunyai sifat acuh tak acuh, bahkan tak peduli terhadap kegiatan sosial. Akibatnya mereka terisolir dalam pergaulan sosial. Kalau orientasi passivity itu banyak mengikuti kegiatan sosial, namun mereka cukup puas sebagai anggota kelompok saja. Nah, sebaliknya kalau dominan itu mempunyai kecenderungan menguasai, ya, menguasai atau mempengaruhi teman-temannya sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi pemimpin. Ini adalah 3 pola orientasi sosial menurut Bronson. Kita lanjut untuk ke soal berikutnya. Soal untuk nomor 4. Remaja yang merasa marah dan ingin memukul temannya melakukan kegiatan olahraga untuk melampiaskan rasa marah tersebut, termasuk mekanisme pertahanan. A. Repression, B. Regression, C. Sublimation, D. Displacement, E. Reaction. Untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, sublimation. Ini untuk soal P3K itu sering keluar. UP juga menemukan juga yang keluar. Jadi sublimation itu adalah menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima sosial. Nah, di sini itu dia merasa marah, dia ingin memukul temannya, tapi dialihkan dengan kegiatan olahraga. Dan ini kegiatan olahraga itu lebih diterima oleh sosial. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya tepat adalah sublimation. Nanti teman-teman bisa belajar kembali untuk materi mekanisme pertahanan diri. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Untuk soal nomor 5 adalah seorang anak yang marah pada temannya kemudian melampiaskan perasaannya pada hewan peliharaannya, termasuk mekanisme pertahanan. A. Repression, B. Regression, C. Sublimation, D. Displacement, E. Reaction. Untuk soal nomor 5 ini masih tentang mekanisme pertahanan diri. Jawaban yang tepat adalah yang D. Displacement. Jadi untuk displacement adalah mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya ke objek atau orang lain. Di sini anak marah pada temannya, tapi dilampiaskannya kepada hewan peliharaannya. Jadi objek untuk melampiaskan emosinya itu adalah dengan menggunakan hewan peliharaannya. Itu untuk displacement. Nanti teman-teman pelajari kembali untuk mekanisme pertahanan diri. Nah, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Itu soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini teman-teman bisa pelajari lagi nanti untuk tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ya. Anak mampu memiliki ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Merupakan perkembangan kognitif Piaget pada tahap A. Sensori motor, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Operasional kognitif. Untuk soal nomor 6 ini jawaban yang lebih tepat itu adalah C. Operasional konkret.
Di sini ada tahap-tahap perkembangan kognitif dari Piaget ya, dari memori sensori motor, kemudian ada praoperasional, ada operasional konkret, dan juga ada operasional formal. Ini teman-teman bisa pelajari, bisa pahami agar teman-teman lebih paham tentang perilaku-perilaku tahap perkembangan menurut Piaget. Nah, ini beberapa soal yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Untuk kisi-kisi selanjutnya nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku bank soal ini, semoga bermanfaat, dan teman-teman yang ingin membeli bisa gabung di grup Telegram atau juga bisa mengirim email ke saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa mengerjakan link kuisnya. Semoga ikhtiar teman-teman diberikan kelancaran, nanti bisa lulus pada saat PPPK dan juga P3K. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.